Tepatnya itu paling pojok persis dekat pagar. Jadi di mana pagar pada saat itu kemudian didobrak itu persis di sebelahnya Posko Pemuda dan Mahasiswa. Memang pada saat itu kita siaga ya, karena ada isu ingin ada pengambil alihan yang dilakukan oleh PDI yang dihasilkan kongres di Medan, yang kemudian menghasilkan ketua umumnya Suryadi kembali. Era 96, 97, 98 itu yang harus dipelajari siapapun rejim yang pemerintahan. Bahwa negara tidak boleh berlaku tidak adil pada rakyatnya. Kejatuhan Orde Baru di ujung tanduk. Rezim Soeharto ini berkuasa lebih dari 3 dekade lamanya. Sebuah kekuasaan yang absolut mengakar ke sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Sebuah peristiwa penting yang menjadi cikal bakal kejatuhan Orba. Peristiwa di mana rakyat tidak lagi bisu karena dibungkam, tidak lagi buta karena dibentengi, tidak lagi diam karena dilarang. Peristiwa yang mengantarkan bangsa ini menuju keadilan, kebenaran untuk menjadi negara demokrasi seutuhnya. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik sekali lagi. Pada masa itu memang masa kejayaan ya, Orde Baru. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Bahkan kalau menurut Ariel Herianto, pada saat itu pemerintah juga sudah melakukan apa yang disebut dengan state terrorism. Artinya terorisme yang dilakukan oleh negara. Contohnya adalah 3 orang pemuda di Jogja yang karena hanya menjual buku-buku Pram itu dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun gitu. Orde Baru, rezim dengan kekuatan absolut yang mencengkeram aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan mengantongi super semar, Soeharto melancarkan manuver politiknya dengan pelarangan-pelarangan, penutupan partai politik, mengamankan posisinya dengan benteng militer. Suara kritis pun dibungkam, kebebasan aspirasi diberangus, praktik kecurangan dalam pemilu menjadi sah demi berlanjutnya rezim ini. Soeharto adalah markosnya Indonesia. Jadi itu tradisi rejim Soeharto yang selalu ngobok-ngobok partai politik agar lemah di dalam menghadapi pemilu. Sejak berkuasa pada tahun 1965, pemenang tunggal kepala negara terus berlangsung sejak pemilu 1971. Seakan-akan demokrasi berjalan lancar. Rezim Soeharto memoles wajahnya dengan kesejahteraan rakyat. Serasa dibuai, rakyat pun terlena dengan dalih pemerataan di semua aspek. Namun, semua itu bohong. Hanya sebagian elit saja yang menikmatinya. Di balik polesan wajah rezim dengan ekonomi yang mengesankan itu, tumbuh borok yang mengakar kuat, korupsi, kolusi, nepotisme. Ketakutan itu diciptakan kepada mereka yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Memang tahun 80-an sudah mulai secara bertahap, mulai muncul perlawanan walaupun dalam tahap yang sangat kecil. Tahun 1980 sudah ada petisi 50 elit yang mencoba bersuara kritis, tetapi dampaknya sangat terbatas. Menelusuri sejarah negeri ini, gerakan dari berbagai elemen masyarakat mewarnai perubahan tatanan pemerintahan, seolah-olah mewakili kerisauan rakyat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Tetapi kondisi tahun 90
itu berubah karena mereka melihat perubahan ini harus melibatkan spektrum yang lebih luas. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada satu kesadaran dari gerakan mahasiswa untuk membangun front kekuatan dengan unsur-unsur lain, bukan hanya di luar sektor mahasiswa, tetapi juga dengan kelompok-kelompok lain yang termasuk tokoh-tokoh untuk membangun satu koalisi pengawasan pemilu. Karena ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Ada proses radikalisasi kita sebut di dalam unsur faksi di PDI yang ingin menginginkan bahwa pemilu itu harus dilakukan secara jujur dan adil. Era 90-an merubah paradigma gerakan mahasiswa. Yang semula gerakan mahasiswa berkolaborasi dengan militer di tahun 65, berubah menjadi gerakan yang menentang kekuasaan militer. Partai Demokrasi Indonesia mengusung kuat adanya pemilu yang jujur dan adil. Hal ini yang menggiring mahasiswa dan organisasi ekstra kampus yang memiliki posisi anti terhadap rezim Orde Baru. Dan Megawati menjadi salah satu tokoh penting yang bisa menjatuhkan kediktatoran Soeharto. Ada peristiwa yang sangat penting yang juga berdampak kepada perubahan politik, yaitu diangkatnya Soekarno dan Hatta tahun 1986. Soekarno dan Hatta itu diangkat menjadi pahlawan proklamator atas desakan rakyat. Nah, ini memberi peluang ya selanjutnya kepada misalnya Megawati yang ketika itu ditawari menjadi caleg oleh Suryadi, caleg PDI, dan di dalam berkampanye Megawati sudah bisa membawa nama Soekarno, sudah bisa memasang poster Soekarno dan semacam itu. Soekarno-Hatta dianugerahi gelar sebagai pahlawan proklamator berdasarkan keputusan Presiden nomor 081/TK/1986 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Dalam kepres tersebut, tidak eksplisit disebut keduanya juga sebagai pahlawan nasional. PDI pun mendapat kesempatan lebih luas untuk memenangkan pemilu selanjutnya. Dulu nih kan partai ada 3. P3, Golkar, PDI. Selalu setiap 5 tahun sekali kita udah tahu bakal yang menang siapa. Nah, kalau misalnya dulu ada mahasiswa bilang hasil pemilu yang tercepat itu di Filipina 8 jam udah tahu yang menang siapa. Gue bilang salah, Indonesia 5 tahun sebelum pemilu udah tahu yang menang siapa. Selalu begitu, P3 5 tahun ini dikasih angin, P3 besar. Besok 5 tahun kemudian PDI, gitu-gitu terus supaya kelihatan ada stabilitas lah. Tapi sebenarnya pasti Golkar yang menang, selalu dibilang gitu. Nah, lama-lama begitu turunnya anak-anak Bung Karno, Mbak Mega, Mas Guru, pinternya Suryadi harus diakui itu. Cerdas supaya PDI besar. Seiring waktu, popularitas putra-putri Soekarno semakin meningkat dan dapat merebut hati masyarakat luas yang saat itu sudah mulai terbuka matanya atas ketidakadilan rezim Orde Baru. Simpati yang diperolehnya membuat pemerintah gerah dan takut. Soeharto merasa sulit untuk melakukan kontrol terhadap arus kekuatan Megawati. Popularitas Megawati itu makin meningkat. Dia dipercaya untuk memimpin PDI, dan hal ini mengkhawatirkan pemerintah, mengkhawatirkan rezim Orde Baru karena Megawati yang di belakangnya itu ada nama dan ajaran pemikiran Soekarno itu akan membahayakan. Manuver pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap Megawati terus-menerus dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya memecah belah partai, intimidasi individual anggota partai pun dilancarkan. Singkat cerita bahwa PDI yang
dimenangkan oleh Mbak Mega tidak diakui sama Soeharto. Jadi KLB dan masih terus berlanjut sampai akhirnya pembelahan partai. Dari mulai tingkat pusat sampai tingkat basis, minimalnya sampai DPC. Mulailah pembelahan dari pusat. Hanya beberapa lah dulu yang kayak Mbak Meganya, berapa orang termasuk Alex Litai, yang lain Suryadi lebih banyak lah waktu itu. Itu pun nggak bertahan lama. Sampai ke tingkat DPC, karena saya waktu itu di tingkat DPC Kota Tangerang. Contoh kecilnya aja, ada 17, yang 11 masuk ke Suryadi. Karena dulu kan ada ancaman-ancaman dari Kodim, dari macam-macam, ya kan, intimidasi yang luar biasa. Yaitu pokoknya kalau kita punya usaha ditutup, kalau kita kerja dipecat, apalagi pegawai negeri gitu kan. Sehingga kalau kita tetap eksis di partai, takut-takutin, dipanggil Kodim, benar-benar dipanggil Koramil, dipanggil lah sama aparat-aparat gitu kan. Jadi ditakut-takutin. Saya sendiri pernah lah ditawarin untuk dukung Suryadi. Dulu tuh kalau kita masuk ke Suryadi tingkat cabang saja seharga motor. Dulu masih 4.250.000. Aku ingat banget tuh. Udah Mbak nih ngapain ikut Megawati? Aduh dokter lagi. Udahlah ikut Suryadi aja 4.250.000. Enggak lah, aku ikut Mega. Kenapa saya menentukan kaki saya Megawati? Karena waktu itu saya tertarik Mbak Mega itu ingin mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat, bukan ke tangan penguasa. Pemerintahan Soeharto pada waktu itu underestimate kalau menurut saya. Menyepelekan Megawati sebagai seorang ibu rumah tangga biasa. Anak Soekarno yang perempuan itu. Gender memang, tapi ya faktanya begitu. Menyederhanakan adalah ini bocah anyar, wedok, istilahnya apa-apa lah. Stereotip Jawa yang anggap perempuan itu nggak bisa apa-apa. Tapi justru itulah, dia perempuan, dia diam, tidak melawan, dikuyo-kuyo tidak melawan. Tapi jangan lupa pendukungnya Soekarno masih banyak di Indonesia, dan itulah yang membuat PDI suaranya bertambah, kursinya bertambah pada pemilu 92 kemudian 97. Mega sangat menghitung betul eskalasi politik dan ayahnya mengajarkan dia menghitung eskalasi peluang dan momentum politik. Dia diam dikuya-kuya. Dia diam ketika orang tuanya dikuya-kuya, dan rakyat sudah lama melihat pelarangan atas nama Soekarno di mana-mana dan mendukungnya masih banyak, baik di dalam maupun di luar. Menurut saya itu momentum. Selain dia anak Soekarno, juga pendukung nasional juga banyak. Maka ketika dia berani masuk ke politik dan ditekan, maka perlawanan muncul. Di saat itu situasi politik memang sangat tidak sehat, karena ibarat kata orang udah enak lah begitu. Ekonomi susah, korupsi di mana-mana, nepotisme di mana-mana, migrasi vertikal secara sosiologis susah. Dan menganggap ketika Megawati diam dengan diam dan melawan itu bersuara kritis, dia juga diinjak. Maka rakyat menganggap bahwa di masa itu mereka yang berharap pada Megawati bisa melawan aja diinjak, mereka juga marah. Akhirnya dilakukan penyerbuan, kekerasan dan lain-lain. Megawati itu narasumber dan teman yang asik, sahabat yang setia, sahabat yang selalu mengingatkan kawan-kawannya untuk tetap bisa bahagia dengan kondisi apapun, termasuk mencintai negaranya dalam kondisi apapun. Megawati buat saya adalah orang yang mengajarkan saya apa artinya hidup.
Karena hidup itu harus urup kok dalam bahasa Jawa menyala. Kalau diberikan hidup itu harus berguna. Berguna buat siapa? Buat sesamanya, masyarakatnya, lingkungannya, itu saja. Yang mengajarkan buat saya adalah Indonesia adalah bagian dari hidup kita yang kita cintai, itu aja. Saya manggilnya Mbak ya, karena dia saya anggap kakak. Meskipun pada tahun 96 itu saya bersurat kepada Mbak Mega, saya mengatakan bahwa saya mewakili ribuan anak yang butuh harapan untuk masa depan mereka. Dan saya menyebut itu bocah Indonesia. Dan itu memang harapan benar adanya. Karena kalau kita tidak mengakhiri proses Orde Baru, sebuah Orde Baru itu, maka harapan buat anak-anak kita juga akan sirna. Dan saya bukan satu ya, mungkin saya sendirian, tapi saya yakin banyak anak-anak juga punya harapan. Dan anak-anak itu pasti nanti pada saatnya akan punya anak juga. Artinya keberlangsungan negeri ini yang menurut orang adalah miliknya anak muda, miliknya anak-anak yang sekarang SD, SMP, itu benar. Keberpihakan terhadap Megawati tidak hanya berada di dalam tubuh partai saja. Kekuatan-kekuatan di luar partai pun mulai merapatkan barisan atas nama keadilan dan demokrasi. Saat itu PRD ngelihat bahwa arus bawah masa PDIP mulai bergerak di berbagai kota. Dan PRD memutuskan strateginya adalah bagaimana bisa bergabung atau mengintervensi arus bawah PDI yang sedang menolak intervensi negara rezim Soeharto saat itu. Jadi di semua kota strategi kita adalah bagaimana bisa bergabung dengan arus bawah PDIP. Megawati menunjukkan satu fenomena bahwa tidak seperti ketua-ketua partai sebelumnya, Megawati sangat kritis, berani dan konsisten ya, menunjukkan sikap oposisi, perlawanan terhadap Soeharto saat itu. Itu membuat gerakan mahasiswa sadar bahwa ada satu tokoh pemimpin sebuah partai politik besar di luar Gus Dur. Waktu itu gerakan mahasiswa sangat mendukung Gus Dur. Kali ini muncul salah satu figur berani melawan kediktatoran Soeharto. Itulah yang mendasari bagaimana kita mendukung, karena ada satu kesadaran front itu bahwa perubahan ini harus dibangun melalui sebuah front yang besar. Megawati menjadi salah satu tokoh penting saat itu yang bisa menjatuhkan kediktatoran Soeharto. Kongres 5 PDI digelar di Asrama Haji Pangkalan Masyur Medan. Hadir sejumlah pejabat tinggi negara seperti Mendagri Yogi S. Mehmet, Pangap Faisal Tanjung, dan Kasospol Abri Sarwan Hamid. Sebelum itu aku dengar dari seorang tokoh namanya Om Simon Tiranda. Ning, hati-hati kamu ya DPC-mu itu. Kenapa? Itu terutama stempel sama kop surat bahwa akan ada dukungan ke Kongres Suryadi. Ah, masa sih aku pikir. Ternyata betul terjadi. Sampai semua yang daerah-daerah Indonesia Timur itu digiring lah pakai senjata. Naik kapal, ada kapal laut, kapal terbang. Salah satunya teman saya namanya Komarudin Watubun. Waktu itu entah dia DPC apa PAC itu, masih muda banget dulu, masih tahun 96 itu masih muda sekali. Nah dia ditodong pakai senjata. Komar begitu transit di bandara, dia lari langsung ke Kebagusan. Para pendukung PDI Pro Mega bereaksi. Slogan tolak Kongres dukung Megawati menggema dari pendukung Pro Mega. Long March pun digelar dipimpin Sopan Sopian. Megawati melepas Long March dan berpesan, silakan berjalan, tapi jangan membuat keributan dan mengganggu ketertiban.
Kongres Medan itu akan berlangsung pada tanggal 20 Juni tahun 1996, maka ada long march yang sangat besar dari Monas itu dilakukan ke kantor PDI, dan keesokan harinya dengan kebalikan arah dari kantor PDI itu menuju Monas, dan di Gambir itu massa itu dihambat oleh aparat keamanan, dan sehingga banyak yang menjadi korban di situ. Terjadilah peristiwa Gambir berdarah itu yang merupakan ya awal atau yang memicu juga kemarahan dari para aktivis, para pendukung PDI, dan juga secara bertahap juga rakyat juga melihat hal itu gitu. Di depan kantor DPP PDI, polisi sudah menghadang dengan tameng. Kericuhan sempat terjadi hingga polisi memberikan jalan bagi simpatisan PDI pro Mega. Di Gambir itu saya ikut rally waktu itu ya, karena kita dokternya kan mengawal. Saya paling depan waktu itu. Nah, saya sempat diselamatin sama Pak Supangat, itu ketua DPC Jakarta Barat. Udah dinaikin taksinya tetap dihancurin kacanya. Itu dokter nih turunin, mau ditangkap, wah dibawa lari. Udah ingat banget itu kayak gimana cara mencekamnya. Saya ingat Mbak Ambar itu namanya, teman Jakarta Pusat, diinjek-injek sampai koma. Tentara itu begini, kalau dia belum ada bilang serbu, gini aja. Begitu bilang serbu, dia nggak mau tahu orang hamil kayak orang apa, saya lihat sendiri, diinjek-injek habis. Kita pada itu mau ke Depdagri. Nah, kita mau protes itu, persoalan ini yang legitimasi di siapa? Kalau secara itu ya Mega. Udah dijegat dulu di keoskan di depan Gambir itu. Seru banget. Wah, anak saya yang paling besar udah ikut mahasiswa. Kita sepakat ya kalau di luar kita kawan. Takutnya dia juga tidak enak gitu kan. Kres, mama lu ditangkap, diinjek-injek. Kita kawan. Saya sempat itu kan terjatuh, kaki gua diinjek. Hidup Pancasila, saya hidup, waduh, terus, gua berdiri lari, ya itu tuh selama Pak Tangat itu, kembalilah ke sini. Pasca peristiwa Gambir berdarah, Megawati berunding dengan Maijen Sutioso, Panglima Kodam Jaya. Disepakati, pendukung Megawati boleh berkumpul dan melakukan aktivitas asalkan tetap berada di halaman kantor PDI. Mahasiswa, rakyat bersatu waktu itu, tukang parkir, tukang apa, semua. Sampai ada namanya MARI, gitu, Majelis Rakyat Indonesia, itu bikin spanduk dari mulai YLBHI sampai di sini berapa meter itu orang tanda tangan. Bakal tanda tangan darah. Kita seru banget dulu sampai ikrar tanda tangan darah. Mendukung Megawati sebagai lambang perlawanan rakyat, ekstrimnya gitu. Kalau perintah Mbak Mega kan selalu Mbak Mega menempuh jalur hukum. Mbak Mega tuh kan orang takut akan patuh akan hukum. Tapi kan rakyat itu nggak bisa semua harus begini. Rakyat juga punya caranya sendiri. Ya memang kalau kita orang struktur oke, patuh pada ketua umum. Tapi rakyat nggak bisa. Megawati menempuh jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Gugatan itu ternyata sia-sia. Megawati mengadakan perlawanan. Dukungan terhadapnya terus mengalir baik dari organisasi mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga lembaga swadaya masyarakat. Karena arus bawah PDI bergerak di berbagai kota, ya, dan arus bawah ini yang kemudian menyatakan menolak campur tangan militer atau Orde Baru dalam kasus Kongres PDI Suryadi saat itu ya. Dan saya pikir itu yang membuat suasana politik memanas ya. Dan itu membuat sepertinya rezim Orde Baru terutama Soeharto menjadi khawatir bahwa arus bawah ini akan mengakselerasi gerakan anti Orde Baru yang lebih luas, kira-kira begitu. Dan ketika itu analisa PRD adalah bahwa arus bawah ini harus digabungkan dengan gerakan demokrasi yang lebih luas ya. Dia tidak hanya menuntut ketidakadilan terhadap Megawati, tapi juga menuntut demokrasi yang lebih luas seperti
cabut 5 undang-undang politik, cabut di fungsi ABRI, upah buruh yang layak, kira-kira begitu. Dan saya pikir itu sudah dimulai, ya, menjelang 7 Juli itu sudah dimulai. Bagaimana arus bawah PDI bisa bergabung dengan Gerakan Demokrasi dan ormas-ormas PRD untuk menuntut demokrasi yang lebih luas. Tidak hanya penggulingan Megawati oleh Kongres bonekanya Suryadi, gitu kira-kira. Mimbar bebas pun digelar di halaman markas PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta atas usulan Taufik Kemas. Mereka menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan berupaya untuk mempertahankan sekretariat DPP PDI yang coba diambil alih kubu Suryadi dengan bantuan militer. Beberapa pendukung Mega dari fraksi PDI seperti Sabem Sirait, Sopan Sopian, Royani Haminullah, Aberson MC Halolo, politisi vokal Sri Bintang Pamungkas berganti tampil. Itu bagian dari menjalankan keputusan Kongres PRD, karena Kongres PRD mendukung Megawati Soekarno Putri dan melihat ada perubahan-perubahan yang mendasar di PDI di bawah kepemimpinan Megawati yang mulai berani melakukan koreksi-koreksi, melakukan langkah-langkah oposisi terhadap rezim saat itu. Itu dalam keputusan Kongres dan dalam implementasinya kita memang mendekat kepada struktur PDI. 3 minggu berselang, Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung menyatakan mimbar bebas itu sebagai embrio makar dan disusupi PKI yang merupakan tudingan kepada PRD dan SMID. Pada 25 Juli 1996, Presiden Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan. Soeharto menyampaikan agar berhati-hati karena ke mulut PDI telah ditunggangi setan gundul. Rumor penyerbuan kantor DPP PDI sudah berhembus kencang. Megawati tidak gentar, kendati tetap bersiap-siap untuk menjaga segala kemungkinan. Dini hari, 27 Juli, sejumlah kendaraan polisi lalu lalang di sekitar gedung DPP PDI. Memasuki pukul 5, sejumlah rombongan PDI Pro Suryadi boleh berdatangan dan membuat kegaduhan. Waktu kita alami itu luar biasa. Istilahnya kita ketemu teman gitu udah ada yang tahu aja. Intel itu luar biasa. Kadang-kadang teman kita sendiri jadi intel. Kita nggak tahu mana kawan mana lawan nih. Nah, di DPP sendiri di sini juga ada namanya Dokter Ali Gumai. Dia dokter di sini sama-sama kita. Ternyata dia videoin, lapor ke aparat. Makanya tahu juga kekuatan kita di sini gimana dan kita lagi ngapain. Makanya diserbu pas kita lagi tidur itu tadi yang saya cerita. Itu jadi seperti itu orang juga masuk. Nah, kawan-kawan 124 itu FKK yang ditangkepin itu diinterogasinya sama seorang yang sering di sini pungut puntung. Begitu dia diinterogasi di Polda, dia bilang, "Kenapa kamu heran ya ketemu saya di sini?" Ternyata dia itu kolonel loh. Di sini jadi gembel gitu, pungut puntung, jadi dia ngukur kekuatan kita. Gila gak? Itu luar biasa waktu itu. Jadi kita juga nggak tahu, teman-teman kita juga waktu itu juga ada yang digarap, dia nggak merasa digarap sama penguasa. Ada yang digarap, sebenarnya dia nggak tahu lagi digarap, dipakai untuk memata-matai kita. Kan kurang ajar juga itu ya. Pengkhianatan tuh banyak sekali waktu itu. Ya sederhana aja gini, PD Perjuangan suka apa nggak suka, itu melibatkan banyak orang pada saat itu. Terlepas itu disuruh atau tidak disuruh, PDI, Mbak Mega atau pengurus yang ada saat sekarang, termasuk DPR, yang jadi bupati, gubernur, DPRD dan lain sebagainya macamnya, ya wajib untuk ingat akan sejarah dan paling tidak
memberikan apresiasi kepada orang-orang yang terlibat pada saat itu. Mau itu sengaja, tidak sengaja, mau itu orang pintar, orang bego, orang itu nekat, itu hal yang lain. Tapi proses sejarah nggak bisa ditinggalkan juga. PDI Perjuangan menjadi sebesar ini, ada sejarah yang menyakitkan yang telah dilewatkan. Itu aja sih. Termasuk yang terpenting, kasus hukum harus selesai. Pihak Suryadi minta kantor dikosongkan karena menjadi hak mereka. Pendukung Megawati menolak dan meminta agar kantor dinyatakan sebagai status quo. Makin siang, mereka merangsek ke depan, ke dalam. Nah, di situ anak-anak yang sebagian masih tidur, malamnya habis begadang. Lihat posisi polisi begitu banyak, mungkin 1000 atau ratus sih. Apalagi udah dengar suara tembakan dar, entah itu peringatan, entah itu emang nembak teman-teman saya. Ya saya naik ke atas toren, ke atas genteng, lihat ke depan, spanduk apa udah kebakar. Entah siapa yang bakar. Kan sekitar 30 menitan kita diserang. Tetap kita bertahan. Akhirnya runding. Tetap ya kan. Tidak juga ada kesepakatan karena mereka ingin mengosongkan ini, kita bertahan. Kita bersumpah di situ teman-teman. Ya mati ya di sinilah. Ya kan. Kita nggak mau tetap. Akhirnya mereka dengan tidak ada kesepakatan. Asal aba-aba. Ya kan memerintahkan kita nggak mau, jebol lah pintu. Setelah kejadian itu, traumanya itu kalau lihat polisi ngumpul-ngumpul. Mungkin polisi itu entah mau apa ngumpul, mungkin mau razia, mau apa. Yang ada di benak saya itu udah saya paling trauma kalau lihat polisi ada ngumpul gitu. Rezim Orba tidak lantas diam. Tragedi ini harus ada yang menjadi kambing hitamnya. Intimidasi, penangkapan pun terus dilakukan sebagai upaya melemahkan perjuangan. Keluarga itu kan banyak yang nggak tahu bahwa kita ditahan di Polda, apa mati, apa hidup itu kan di mana. Jadi orang kan tidak boleh selama 40 hari itu tidak boleh kita dijengok di Polda. Kan akhirnya tidak punya gedung, berpindah-pindah tempat, tapi kekuatan kita tidak padam. Saya kan pernah juga disekap di dia. Terus Mbak Ning, saya punya orang di klinik Anda, di rumah Anda, di tembok saya pasang ini. Cuci otakku, supaya aku paranoid. Jadi untung saya pulang, ada tercecer buku saya namanya Indonesia adalah Soekarno, Soekarno adalah Indonesia. Di situ ada satu garis, seorang pemimpin atau pejuang tidak pernah berubah dengan satu hukuman. Aku kemana-mana orasi, saya habis disekap oleh dia. Akhirnya memberikan keberanian rakyat untuk melawan. Wah, menjadilah konsolidasi itu yang kita lakukan. Sampai 98 akhirnya kalau PDI deklarasilah di GBK menjadi, dan PDI Promek menjadi PDI Perjuangan. Sekelompok pemuda itu juga diburu dan dikejar serta ditangkap gitu. Ini bagian dari untuk melemahkan kekuatan-kekuatan yang menentang rezim. Mahasiswa itu sudah mulai siap ya, maupun intrakampus maupun di luar itu. Mereka memupuk kekuatan, dan yang menariknya itu mereka mencoba menyatukan diri itu dengan kelompok lain, kelompok buruh dan juga tani gitu. Alih-alih menekan pendukung Promek, rezim pun menetapkan Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 96. Syahron Hamid menyatakan bahwa PRD sebagai dalang kerusuhan sebetulnya. Ya. Kalau PRD terlibat, PRD jelas terlibat. Ya. Terlibat dalam panggung-panggung politik PDI Pro Megawati, juga terlibat dalam konsolidasi dan aksi-aksi arus bawah di beberapa kota. Kemudian saya tidak begitu lama setelah 7 Juli karena saya harus lari bersembunyi, kemudian ditangkap pada tanggal 10 Agustus 96 di Ungaran, Jawa Tengah. Waktu itu ada intel tentara namanya Rudi, mengaku sebagai Satgas PDI Perjuangan. Dia menyediakan rumah untuk saya, Anom dan kawan-kawan Semarang bersembunyi.
Tapi setelah saya dan Anom muncul di sana, saya ditangkap kemudian. Dari sana kemudian saya dibawa ke Jakarta, diadili ya dengan pasal-pasal anti subversif, lalu divonis 5 tahun penjara, dan saya bergabung dengan Petrus dan kawan-kawan yang lain di LP Cipinang kemudian. Rontoknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ditambah krisis berkepanjangan menjadi faktor penentu tumbangnya rezim Orde Baru. Tahun 98 ketika ekonomi juga memburuk, krisis yang terjadi di Asia Tenggara itu juga melanda Indonesia. Orang misalnya menarik uang dari bank dan selainnya. BBM itu mau dinaikkan, demikian juga listrik, yang berdampak sangat besar ya pada masyarakat. Pada bulan Mei 98 itu terjadi penembakan terhadap mahasiswa Trisakti, kemudian diikuti dengan kerusuhan Mei 98 yang akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto itu mengundurkan diri, atau lebih tepatnya menyatakan berhenti sebagai presiden. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Ada beberapa tinjauan baik internal maupun secara nasional. Yang jelas ketika kasus ini dimulai bukan 27 Julinya. 27 Juli itu adalah sebuah rangkaian panjang dari penekanan, intimidasi, dan kesewenangan dari pemerintah pada saat itu. Yaitu dimulai dari Kongres PDI pada saat itu yang di deadlock di Medan, dilanjutkan KLB yang mengaklamasi. Nah, Kongres luar biasa di Surabaya itu, di Sukolilo itu merupakan wujud nyata. Mulai terakumulasinya, mulai terkonsolidasinya perlawanan akar rumput PDI terhadap pemerintah, terhadap kesewenangannya. Sehingga aklamasi mendukung Ibu Mega untuk menjadi ketua umum. Yang kemudian deadlock, yang kemudian dilanjutkan dengan Munas yang ditetapkan Ibu Mega menjadi ketua umum, dan berlanjut lagi. Persetujuan dari pemerintah itu belum didapat sampai peristiwa Gambir dan 27 Juli itu. Jadi pada saat itu seluruh pergerakan, aktivis-aktivis pergerakan, tokoh-tokoh yang cinta negeri ini, cinta terhadap proses demokrasi, itu bersatu padu bersama. Pintu masuknya adalah kasus PDI dan 27 Juli. Baik itu aktivis dari kemahasiswaan maupun pergerakan-pergerakan yang lain. Di situ kita kenal waktu itu pernah ada MARI itu nggak salah Majelis Amanat Rakyat Indonesia ya. Di mana di situ ada siapa? Ada Mbak Sukma, ada Sri Edi Sosono, ada macam-macam lah di situ, termasuk Gus Dur juga. Nah, itu merupakan cikal bakal. Meskipun setelah 27 Juli itu sempat terjadi polarisasi gerakan, namun itu tidak mematikan gerakan. Justru kemudian makin melebar, makin meruncing ke akar rumput, yang pada akhirnya adalah 98 Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Jadi memang salah satu pintunya adalah 27 Juli, yang pada saat itu kebetulan pemimpinnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya berharap
besar bahwa kasus ini harus dituntaskan. Untuk generasi muda saat ini, jangan takut bicara kebenaran. Harapan kita dulu adalah ada demokrasi sepenuh-penuhnya sehingga rakyat bisa berdaulat. Ya, dengan rakyat berdaulat maka kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima dan mandat dari UUD 45 bisa tercapai. Dulu kita nggak punya apa-apa. Orang berduit ada di Suryadi. Pala kongrat siapa? Tentara ada di sana, ya kan? Pengusaha ada di sana, birokrasi dari RT, RW, LKMD ada di Suryadi. Mega itu hanya punya kekuatan rakyat. Kita bilang Mega pasti menang, pasti menang. Terus rakyat bersatu tak dapat dikalahkan. Itulah modalnya. Ikat kepala, Mega, yes. Karena keberanian PDI, perjuangan solid, bergerak terus itu. Semua teman-teman yang baru masuk di PDI Perjuangan yang tidak mengalami dipanggil Kodim, ditahan apa, jagalah partai ini tetap konsisten, jangan dibikin moderat, jangan dibikin murah, karena mahal perjuangan ini. Untuk peristiwa 27 Juli, yang menurut hemat saya ini harus dianggap suatu pelanggaran berat, satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan sekali lagi pembunuhan demokrasi gitu. Nah, tentu kita tidak ingin itu terulang kembali gitu, dan intervensi terhadap partai politik oleh pemerintah ya siokianya tidak dilakukan lagi pada masa yang akan datang seperti yang terjadi pada masa Orde Baru gitu. Apakah 27 Juli milik PDI Perjuangan? 27 Juli itu milik rakyat Indonesia dan 27 Juli itu cikal bakalnya reformasi. Keadilan dan demokrasi itu harusnya terjadi sejak dalam pikiran. Memahami orang berbeda, memahami yang bukan haknya, itu harus dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita sudah mulai adil dan clear demokrasi, tidak mengambil yang bukan haknya, itu tidak menghambat orang yang bukan, menghambat orang menjalankan hak dan kewajibannya. Kalau pikiranmu sudah adil, hatimu juga akan adil. Itu dijabarkan dalam tindakan. Nah, kalau nggak mau dibully, ya jangan membuli. Kalau nggak mau dicaci, ya jangan mencaci. Kenapa sih kita kan bisa hidup gembira ria dan bahagia toh, dimanapun. Kalau ada slogan, apapun makanannya, minumnya teh itu, gitu. Dimanapun kamu berada di Nusantara atau di Indonesia, ini negara kita. Siapapun lawan bicaramu, lawan politikmu, siapa akunnya, semua saudaramu. Itu saja. Kita pernah bisa menjadi saling terharu satu sama lain dan saling kehilangan satu sama lain di masa pandemi. Dan kita bisa menolong satu sama lain ketika pandemi. Sadar tidak mengganggu atau tidak menulari satu sama lain ketika pandemi. Kenapa kita tidak belajar pada saat seperti pandemi itu untuk menjaga kehidupan kita bersama? Itu sajalah. Make it simple. Maka 27 Juli itu sebenarnya adalah pelajaran hidup kita bersama, saling menghargai.